Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Waza TV, sore ini kita dalam suasana lain, sedang berada di Hotel Horizon, Gresik. Dan tadi saya melihat sebuah ayat yang luar biasa, terdapat dalam surah Al-Ankabut ayat 2. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nas, apakah manusia mengira ayyutraku, bahwa mereka dibiarkan saja, ayyaqulu amanna, mereka hanya mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji. Jadi kata Allah, apakah Allah itu membiarkan dan tidak menguji kepada orang yang mengatakan bahwa mereka beriman? Tidak demikian. Maksudnya pasti semua orang yang menyatakan diri beriman pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan ujiannya? Yang pertama adalah diuji dengan perintah dan larangan. Jadi setelah manusia itu menyatakan dirinya beriman, oleh Allah manusia itu diuji dengan perintah dan larangan. Bagaimana bentuknya? Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita manusia ini mengerjakan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban sholat, kewajiban puasa. Ketika kita memiliki harta yang sudah sampai nisabnya, diperintahkan berzakat. Banyak perintah-perintah yang dibebankan kepada orang yang beriman. Kalau dia memiliki orang tua, harus memuliakan orang tuanya. Kemudian kalau dia memiliki istri dan anak, harus bertanggung jawab atas anak dan istrinya dan seterusnya. Yang kedua adalah dengan larangan, yaitu Allah melarang pada hal-hal yang dapat merugikan orang secara duniawi, juga merugikan akhiratnya. Contoh, Allah Subhanahu wa taala melarang meminum khamr. Allah Subhanahu wa taala melarang bermain judi. Allah Subhanahu wa taala melarang membunuh, dan larangan-larangan yang berhubungan dengan kemaksiatan. Jadi itulah ujian yang pertama yang diberikan kepada umat yang beriman, yaitu dengan perintah dan larangan, supaya Allah tahu mana yang betul-betul dia menyatakan beriman dan mana yang hanya sekedar berkata-kata saja bahwa saya telah beriman. Kemudian yang kedua, diuji dengan kondisi, diuji dengan situasi dan kondisi. Contoh begini, ada orang yang diuji dengan kekayaan, ada orang yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan kesulitan-kesulitan. Setiap orang pasti Allah berikan ujian. Setiap orang pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekurangan dan kelebihan. Untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala melihat, memahami, mengetahui siapa di antara mereka itu yang bersabar dan siapa yang bersyukur. Makanya setiap manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekurangan dan kelebihan, supaya dengan kekurangan dan kelebihan itu kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara bersabar ataupun dengan bersyukur. Karena apa? Karena dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya. Maka dapat dipahami dari ayat tadi bahwa manusia tidak dibiarkan hanya menyatakan saya beriman lalu kemudian tidak diuji. Tidak demikian. Semua orang yang menyatakan diri beriman pasti oleh Allah Subhanahu wa taala diuji.
baik ujian dengan perintah dan larangan maupun ujian dengan keadaan-keadaan. Oleh karena itu, bagaimana cara supaya kita lulus ujian? Maka kita harus cari ilmunya di dalam Al-Quran. Cari ilmunya di dalam Al-Quran, bertanya kepada para ulama, kemudian bertanya kepada orang yang ahli. Semakin kita memiliki ilmu untuk menghadapi ujian, maka kemungkinan lulus semakin dekat. Contoh, bagi anak yang sekolah SMA, akan ada ujian matematika. Bagi orang yang senantiasa belajar mencari ilmunya, maka akan lebih mudah untuk lulus ujian matematika. Sedangkan orang yang tidak pernah mencari ilmunya, santai-santai saja, maka kemungkinan lulusnya sangat minimal. Artinya potensi lulusnya sangat kecil. Oleh karena itu, mempersiapkan diri menghadapi segala ujian dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang cukup, maka kita sudah punya modal untuk lulus ujian. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam keberkahan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.